Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini bacaan kedua kita, kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'il Husna, Asma'illahil Husna. Kemarin kita langsung mulai ke makna Asma'ul Husnanya, nggak baca mukadimah. Saya mulai dulu dikit sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faidatun. Ar-Rahmanu akhassu minar Rahim. Bermula Ar-Rahman itu lebih khusus dari Ar-Rahim. Maknanya, penggunaannya lebih khusus, walaupun maknanya lebih umum ya. Maksud lebih khusus di sini lebih khusus penggunaan. Bahkan banyak ulama menyatakan memang Rahman nggak boleh digunakan kepada selain Allah. Jadi lebih khusus maksudnya khusus penggunaannya kepada Allah. Ya, nggak boleh digunakan kepada selain Allah. Walaupun ada satu riwayat yang menyatakan pernah digunakan ke Musailamatul Kadzab ya. Ar-Rahmanul Yamamah. Tapi riwayat itu katanya nggak benar ya. Hikayah itu. Walizalika la yusamma bihi ghairullah. Karena ini Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Ar-Rahim. Karena ini la yusamma bihi ghairullah. Tidak dinamakan dengannya Ar-Rahman akan selain Allah Azza wa Jalla. Warrahimu qad yutlaku ala ghairih. Bermula rahim itu kadang-kadang digunakan akan dianya rahim kepada selainnya Allah. Kalau rahim itu Nabi juga Raufur Rahim kan? Ya, Azizun alaihi ma'anittum kan? Ya, ada ayat Al-Qur'an itu Raufur Rahim, rahim penggunaan ke Nabi. Fahuwa min hadzal wajhi qaribun min ismillahi ta'ala al-jari majral alam. Maka bermula dianya Ar-Rahman dari ini sisi yaitu ikhtisas tadi. Itu dekat dari Ismillah, hampir seperti lafaz Allah. Lafaz Allah Ta'ala al-jari yang berlaku ia pada tempat berlaku isim alam. Artinya ketika disebut Allah dan Ar-Rahman itu menuju kepada zat al-wajibul wujud. Nah. Wa in kana hadza mustaqqan min rahmati qat'an. Dan sekalipun adalah ini Ar-Rahman itu mustaq dari Ar-Rahmah qat'an. Artinya sepakat para ulama kalau Ar-Rahman itu memang mustaq dia dari Ar-Rahmah. Tapi kalau lafaz Allah kemarin kan ikhtilaf. Ada yang bilang mustaq, ada yang enggak. Walidzalika jama' Allah azza wa jalla bainahuma faqala. Karena ini Ar-Rahman itu ikhtisas tadi, lebih khusus daripada Ar-Rahim, mengumpulkan oleh Allah azza wa jalla antara keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, faqala, maka Allah azza wa jalla berfirman, qul Allah aw Ar-Rahman. Katakan olehmu, seru olehmu akan Allah atau seru olehmu akan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, apapun yang engkau seru, falahul asmaul husna, maka bagi Allah itu ada nama-nama yang indah. Nah. Titik Ustaz. Nah, itu. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim memang nama yang ajaib. Banyak kan orang menulis tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman disebutkan dalam Al-Quran katanya 57 kali. Ar-Rahim disebutkan dalam Quran 104 kali. Kemudian penggabungan antara Ar-Rahmanur Rahim, Huwar-Rahmanur Rahim, misalkan gabungan seperti itu ada di 7 tempat dalam Al-Quran. Titik dulu Ustaz. Nah, itu sebagai pembuka. Maaf Ustaz, tadi terganggu internet saya, tidak dapat mengikuti dari awal. Ini kata-kata Ar-Rahman wa ahassu minar Rahim. Ya. Walidzalika la yusamma bihi ghairullah. Nah, ini Ar-Rahman ini khusus untuk minar Rahim ya. Lebih khusus dari Ar-Rahim artinya begini Ustaz. Akhasu itu penggunaan Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Ar-Rahim. Artinya kalau Ar-Rahman itu cuma boleh digunakan untuk Allah. Nggak boleh digunakan untuk selain Allah. Sementara Ar-Rahim boleh juga digunakan kepada selain Allah. Boleh kita menyatakan rajulun rahimun, boleh. Nggak boleh rajulun rahmanon, nggak boleh. Nah kalau kaitannya dengan nama bagaimana? Karena banyak namanya Rahman. Ya itu Abdur Rahman Ustaz, bukan Rahman.
Ya kan? Kan Abdurrahman. Cuma orang Indonesia biasalah panggilnya si Rahman, ya kan? Padahal maksudnya Abdurrahman, Ustaz. Oh, kaitannya dengan sifat jadinya. Ya. Cuma kalau maknanya nanti mungkin ada pembahasan di depan ya. Rahman banyak para ulama menunjukkan kepada zat ya, sifat zat. Adapun rahim menunjukkan arti Rahman zat yang bersifat dengan sifat rahmah. Kalau rahim itu zat yang rahmatnya meliputi ke yang lain. Makanya dari mana ulama mengistimbat itu? Seperti ayat kanallahu bil mu'minina rahiman. Enggak ada rahmanan. Kanallahu bil mu'minina rahiman. Adalah Allah terhadap orang yang beriman itu rahim ya kan? Penyayang. Jadi kasih sayang Allah meliputi. Selalu menggunakan rahim, enggak rahman. Di situ para ulama memahami kalau rahim ini menunjukkan kepada sifat perbuatan. Adapun rahman sifat zat. Artinya zat Allah bersifat dengan sifat rahman. Ini kita baca dulu Ustaz sampai titik 3 kan? Nanti kita bahas lagi, kita lanjut lagi. Tafadhal, siapa mau baca? Fayalzamu. Terganggu lagi. Tafadhal Ustaz, siapa? Siapa aja bebas. Iya, terganggu lagi saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fayalzamu min hadzal wajhi wa min haitsu mana'na taradafa bil asma'il muhassat ay yufarraqa baina ma'nal ismain. Fabil hari ayyakuna al-mafhumu min ar-rahman naw'an min ar-rahmati hiya ab'adu min maqduratil ibad wa hiya ma yata'allaqu bis sa'adatil ukhrawiyyah والرحمن هو العطوف على عباده بالإيجاد أولا والهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيا والسعادة في الآخرة ثالثا والإنعام في النظر إلى وجه الكريم رابعا. Oke. Fayalzamu min hadzal wajhi, maka lazim dari ini sisi tadi Ar-Rahman lebih khusus dari Ar-Rahim Wa min haitsu mana'na, dan dari sisi kita menegah akan terjadi taraduf, akan adanya muradif fil asma'il muhsati, pada nama-nama yang dihitung, nama Allah. Apa lazim? Ayyufarrika baina ma'nal ismaini. Ayyufarraka, bahwa dibedakan antara makna dua isim. Kalau memang dalam penggunaannya juga Rahman lebih taksis, lebih khusus dari Rahim. Kemudian di awal di Muqaddimah beliau menyatakan gak ada muradif dalam nama Allah. Artinya setiap nama menunjukkan kepada makna yang berbeda. Walaupun ada bagian yang sama. Kayak Rauf, Rahim, kan mirip-mirip kan? Tapi tetap ada sisi berbedanya. Dari segi ini, dan dari segi kita menolak adanya muradif dalam nama Allah, maka mesti kita bedakan antara arti dua makna. Rahman apa artinya, Rahim apa artinya. Fabil hari ayyakunal mafhum minar rahmani nau'an minar rahmah hiya ab'adu mim maqduratil ibad. Maka fabil hari ya, maka layak ya. Maka layak bahwa adalah yang dipahami dari kata Rahman itu semacam daripada rahmah, yang dianya rahmah itu lebih jauh dari kemampuan hamba. Wahya, dianya makduratil ibad, atau dianya rahmat, yang rahmat itu jauh dari kemampuan si hamba, itu ma yata'allaqu bisa'adatil ukhrawiyah, ma yang terhubung ya dengan kebahagiaan yang akhirat. Artinya di sini pemahaman Ar-Rahman harus beda. Beliau menyatakan layaklah kita pahami dari Ar-Rahman itu semacam rahmat Allah, yang rahmat itu di luar kemampuan hamba. Seperti rahmat yang terhubung dengan kebahagiaan akhirat. Tentunya manusia nggak mampu kan menjangkau akhirat. Far-Rahman huwal atufu bil alal ibad. Maka bermula Ar-Rahman, dianya Ar-Rahman itu zat yang maha lembut terhadap hambanya. Lembut dengan mana? Bil ijadi awalan, dengan menciptakannya terlebih dahulu. Wabil hidayati ilal iman, dan dengan dibimbing kepada keimanan. Wasbabis sa'adati, dibimbing kepada sebab-sebab kebahagiaan yang kedua. Wabil is'adi fil akhirati salsad, dan dengan dibahagiakan di akhirat.
pada yang ketiga. Wabil in'ami, dan dengan diberi nikmat, bin nadri, dengan melihat, ila wajihil karim rabi'an, kepada zatnya Allah yang karim. Jadi beliau Imam Ghazali ini meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Nah itu Ustaz. Nah, itulah Ustaz, beliau mengartikan Ar-Rahman. Jadi memang sering kita dengarkan Rahmanid dunia wal akhirah. Rahman itu kasih sayang Allah yang meliputi, lebih umum dari rahim. Artinya di dunia Allah sayang kepada makhluk apapun, kepada si soleh, kepada si fajir, kan? Orang kafir, orang muslim, semuanya, siapapun yang meminta kepada Allah diberikan, nggak minta pun diberi. Umum. Jadi kasih sayang Allah secara umum kepada makhluk masuk dalam nama Rahman. Kalau rahim khusus terhadap orang yang beriman di akhirat. Tunggu. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran? Terang. Pengen nyinggung sedikit soal wal in'am bin nazri ila wajhil karim. Ya. Itu nanti kan ya menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita memungkinkan untuk melihat zat Allah nanti di surga, dan itu salah satu kenikmatan yang paling agung. Ya. Cuma nanti ada nggak sih pendapat yang menyebutkan apakah nanti di surga kita akan melihat wajah Allah itu seluruhnya, atau hanya memang wajahnya aja maknan? Bukan, zatnya katanya. Itu pun dilihatnya bila kaifin wala jihatin, ya kan? Itu ya. Ntar Tapi para ulama maksudnya menyatakan seluruh badan kita jadi mata. apakah seluruh zat Allah bukan hanya wajah? Enggak, Allah enggak berwajah, bukan wajah yang seperti yang kita bayangkan. Iya. Soalnya kemarin ada kajian di situ gitu. Jadi gini Menurut Ustaz, ini pendapat yang rumit ya kita pahami ya. Saya baca kemarin kita Mausu'ah itu, Syekh Al-Ghumari, beliau percaya Tuhan bisa dilihat. Murid beliau, Syekh Ali Hasan Sakkah, membantah ini. Berbeda dengan pendapat gurunya. Beliau membawakan banyak dalil Allah itu nggak bisa dilihat. Lah di dunia, tidak di akhirat. Nabi sekalipun tidak melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya. Karena kalau melihat itu, kata beliau, pasti menjurus kepada tasyakul. Ada bentuknya seolah-olah, ada kaifnya, ada jihadnya, segala macam kan. Jadi ini panjang banget urusannya Ustaz. Ini kita tinggalkan di sini. nanti kita bahas. Di luar kemampuan berarti, karena sudah sudah digaris itu bila kaif itu. Berarti di luar kemampuan kita untuk memikirkan. Iya. Enggak begitu Ustaz? Iya begitu. Sementara ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah khususnya kan, mereka meyakini Allah bisa dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Apakah ada arah? Enggak ada. Ada cara? Enggak ada. Tuhan ada bentuk? Enggak ada. Bagaimana juga wallahu alam. Nanti di akhirat dibuktikan ya. Nah itu. Mudah-mudahan masuk surga kita. Mudah-mudahan ya kan. Nah. Gimana Ustaz Fikri? Nanti kita buka bab kitabnya aja langsung, tunggu. Nanti. Kesempatan yang lain insya Allah. Ya. Panjang pasti. Ar-Rahman itu lebih khusus. Kalau belum dapat teks kitabnya belum puas kan? Gimana Ustaz Safwan? Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Rahim, tapi kan secara makna Ar-Rahim yang lebih khusus katanya ini. Gimana? Nah, makanya tadi di awal saya katakan Rahman itu lebih khusus penggunaannya, bukan maknanya. Karena maknanya lebih umum, karena dia lebih mubalaghah kan. Kan biasa kaedahnya Ustaz. Kasratul mabna kan. Tadullu ala kasratul makna. Kan hurufnya lebih banyak mubalaghah. Walaupun dua-duanya mubalaghah. Jadi ikhtisas itu dalam segi penggunaan. Dalam Al-Quran itu nggak digunakan Rahman untuk selain Allah. Kalau Rahim ada. Itu Ustaz. Terus kalau yang di dalam kitab fikih war-rahmanu ablaghu minar rahim, berarti itu langsung kita pastikan min haitsu makna. Iya, min haitsul makna. Di ana juga ada itu kan, Tengku? Ada. Min haitsul makna. Nah, kan karena luas kan jangkauannya, rahmanud dunya wa rahmanul akhirah kan gitu. Dunia akhirat. Kalau rahim akhirat doang untuk orang yang beriman. Atau rahim di dunia juga boleh, tapi khusus untuk orang yang beriman. Ya. Sejauh ini berarti dengan apa yang pernah dibahas di ana kayaknya belum bertentangan, Tengku ya? Belum khilaf ya? Aman. Oke. Tafadhal Ustaz, lanjut.
Satu alinea sampai min jiwarihi. Ustaz Sofwan, langsung Ustaz Sofwan. Tabarrukan, kangen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Hazzul abdi min ismir rahmani ayyarhama ibadillah il-ghafilin. Fayasrifuhum an tariqil ghaflati ilallah azza wa jal bil wa'zil wan nashi bi tariqil ladfi dunal anfi wa ayyanzura ilal asati bi ainir rahmati la bi ainil izra'i wa ayyakuna kulla ma'siyatin tajri fil alimi kamusibatin lahu fi nafsihi fala ya'lu jihdan fi izalatiha biqadari wus'ahi rahmatun lidzalikal asi ayyata'arrada li sakhtillahi wa yastahiqqul abdi min jawarihi. Oke. Oke, Ustaz. Cukup, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Haddul abdi min ismir rahman. Bermula bagian hamba dari nama ar-Rahman itu ayyarhama. Itu bahwa menyayangi ia ibadallahil ghafilin akan hamba-hamba Allah yang lalai. Di awal mukadimah Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan setiap nama Allah itu ada peluang hamba Allah untuk mendapatkan bagian darinya. Ya kan? Ini misalkan kemarin Allah, lafaz Allah menunjukkan kepada makhluk yang diibadah. Apa yang bisa diambil faedah oleh hamba? Hamba bersifat dengan sifat ubudiyah. Kita jadilah hamba Allah yang baik. Di sini Ar-Rahman karena Allah Maha Pengasih, bagian yang bisa kita ambil yaitu kita menyayangi hamba-hamba Allah yang lalai. Karena mendekati kepada Allah bukan dengan jarak kan? Cara mendekati dengan Allah dengan meneladani sifatnya, asmanya. Makin besar kita mempraktekkan nama-nama Allah, makin dekat kita dengan Allah. Sama seperti kita ini pencinta pemain bola kan, bukan dengan pergi ke Qatar kan, gaya rambutnya, pakaiannya segala macam udah itu dekat. Bermula bagian hamba dari nama Ar-Rahman itu menyayangi akan hamba Allah yang lalai, fayusarrifuhum an tariqil ghaflati ilallah. Maka memalingkan ianya si hamba akan mereka orang yang lalai dari jalan lalai menuju Allah Azza wa Jalla. Ketemu hamba Allah yang lalai kita ajak ngaji. Ya. Memalingkan ia akan mereka bil wa'di dengan memberi pelajaran ya. Mau'idhah wan nushi memberi nasihat. Bi tariqil lutfi dunal unfi dengan jalan lembut bukan dengan jalan kasar. Wa ayyamdura ilal usati bi'ainir rahmah dan bahwa melihat ia kepada orang-orang yang maksiat dengan pandangan kasih sayang. La bi'ainil izra bukan dengan pandangan menghina. Ketemu orang maksiat kita sayang kan, dalam arti pengen dia selamat. Wa ayyakuna kullu maksiatin tajri fil alami kamusibatin lahu fi nafsi. Dan bahwa adalah setiap musibah yang terjadi ianya musibah di alam ini itu seperti musibah baginya si hamba dalam dirinya si hamba. Musibah yang menimpa orang lain juga seperti seolah-olah menimpa diri kita, prihatin. Fala ya'lu juhdan. Ini ya'lu ini kayak zala, Ustaz. Saya lupa menemukan di kitab apa, dia masuk dalam kategori fi'il nakisah. Fala ya'lu juhdan. Maka senantiasa ia itu bersungguh-sungguh fi izalatiha dalam menghilangkannya musibah tadi biqadri wus'aihi dengan kadar kemampuannya si hamba. Ada orang tertimpa musibah berarti kita ikut berusaha untuk menyelamatkannya, menolongnya semampu kita. Nah, kenapa? Senantiasa ia itu yang sungguh dalam menghilangkannya musibah dengan kadar kemampuannya, rahmatan lidzalikal asi karena sayang bagi demikian pelaku maksiat, sayang ayat ta'arrada dari bahwa mendatangkan ianya si maksiat tadi li sukhtillah bagi kemarahan Allah, wa yastahiqul bu'da bukan abda dan berhak ia akan menjauh dan berhak ia akan jauh min jiwarihi dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Nah, itulah yang bisa kita praktekkan kan? Kita sayangi hamba Allah. Siapapun yang semampu kita tolong kita bantu. Artinya makhluk sebumi ini saudara kita semua kan?
Nah, itu kalau orang tasawuf mah kan. Bahkan bukan hanya dengan sesama manusia, dengan hewan pun. Bahkan memang terbukti itu. Nama Allah Ar-Rahman. Buktinya kan ada hadis sahih kan. Seorang wanita pelacur yang turun ke sumur itu kan. Habis dia minum air, naik sampai ke atas, ada anjing kehausan, dia turun lagi kan, digigit sepatunya, masukin air. Karena kasih sayangnya, dosanya Allah ampuni. Banyak kisah-kisah seperti itu. Itu dari nama Allah Ar-Rahman. Luar biasa ya Ustaz ya. Ya itulah dia Ustaz. Berarti tidak boleh kita melihat Ainil Izra ini. Ya, Nggak boleh. Nggak boleh kita tepuk tangan kalau lihat orang maksiat kan. Nah, kita dianggap maksiat juga. Harus ada keprihatinan, usaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ini yang berat Ustadz. Ini berat ini. Makanya kenapa ya agama kita menyuruh apapun yang kita lakukan membaca Bismillahirrahmanirrahim kan, supaya kita menyadari sebenarnya ya. Kita hamba Allah yang budiman dari lafaz Allah. Dari Ar-Rahman kita harus perhatian juga kepada orang lain kan. Dari Ar-Rahim nanti ya itu sebenarnya. Nggak bisa kita hidup sendiri. Makhluk sosial. Ini kalau misalkan ini di apa namanya, semua manusia mengetahui bait-bait dari keterangan Imam Ghazali ini, tidak ada mungkin yang mengklaim Islam itu teroris ya, karena seperti ini ajaran kita. Nah, itu dia masalahnya. Cuma banyak orang kan anti tasawuf Ustaz, karena melihat tasawuf dari sampulnya kan, nggak mau masuk ke dalam. Atau penyebab orang anti tasawuf karena ada beberapa orang, kata para ulama, dari jahalatul mutasawwifin ya, dari orang-orang jahil yang berlagak tasawuf, libasuhum libasus sufi, ya kan? Sufiyin, pakaian mereka pakaian sufi, tapi tingkah laku kadang nggak mencerminkan ketasawufan. Itu jadi peluang orang untuk mencela tasawuf. Padahal artinya tazkiyatun nufus. Nah itu Ustaz. Ini satu alinea lagi siapa? Coba ya Tengku ya, mana ini? Fadhal Ustaz. Wahadzahu ini ya. Ya. Tengku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadzahu min ismir rahimi Allah apa ini? Allah yadu'a faqatan li muhtajin illa yasudduha biqadri qatihi qatihi wala yatruku faqiran fi jawarihi wa baladihi illa wa yaqumu bita'ahudihi wa daf'i fikrihi wa daf'i faqrihi imma bimalihi au jahihi awis sa'yi fi haqqihi bisyafa'ati ila gairihi fa in ajaza an jami'i dzalika faya'inuhu bid-du'a'i wa idharul hazni bisababi hajatihi riqatan alaihi wa atfan hatta ka'annahu musahumun lahu fi darrihi wa hajatihi. Oke. Masya Allah. Wa hadduhu min ismir rahimi alla yada'a faqatal muhtaj. Ini kayaknya ada alif lam Ustaz ya? Kita Ustaz ada nggak? Saya enggak pakai kitab, cukup di Fakatan li muhtajin apa fakatal muhtaj? Coba kita artikan aja dulu ya. Wahadduhu dan bermula bagiannya si hamba Allah dari nama Ar-Rahim itu Allah yada'a fakatal muhtaj. Bahwa tidak membiarkan ia akan seorang fakir yang berkebutuhan. Ya. Atau tidak meninggalkan ia akan satu kebutuhan bagi orang yang butuh ya. Illa yasudduha, kecuali menambal ia akannya fakah, akannya kekurangan. Tidak membiarkan ia akan satu kekurangan bagi orang yang butuh, illa yasudduha, kecuali menambal ia akannya kekurangan, biqadri taqatihi, dengan kadar kemampuannya. Kita lihat orang dalam kekurangan kan, butuh makan. Nah, kita kalau sanggup ya kasih makan.
Wala yatruku faqiran fi jiwarihi wa baladihi illa. Dan tidak meninggalkan ia akan seorang fakir di dekatnya, di sisinya, tetangganya, wa baladihi, dan di negerinya, illa wa yaqumu, melainkan wa yaqumu, ini biasa ada wa sudah illa ya, melainkan padahal melaksanakan ia bita'ahudihi, atau berdiri ia dengan memperhatikannya si fakir, wa daf'i fakrihi, dan dengan menghilangkan kefakirannya. Bagaimana caranya menghilangkan kefakiran? Imma bimali, adalah dengan hartanya, au jahihi, atau dengan pangkatnya. Nggak punya harta, punya pangkat, pengaruh, bantu. Au sa'i fi haqqi bisyafa'ati ila ghairi, atau dengan berusaha pada memenuhi haknya si fakir dengan memberi syafaat kepada selainnya. Syafaat maksudnya dengan semacam perantara ya. Kita rekomendasikan ke orang lain lah. Nggak mampu bantu sendiri, kita jadi perantara menolong dia melalui orang lain. Fa'in ajaza an jami'i dzalik, maka jika lemah ia dari semua itu, fayu'inuhu bid-du'a, maka membantu ia akannya si fakir dengan doa. Minimal kita masukkan dia dalam doa tahajud kita. Ya Allah, kayakan dia, kan? Sehatkan dia, mudahkan hidupnya. Maka membantu ia akannya si fakir tadi dengan mendoakannya, wa idharil hazni, dan dengan memperlihatkan kegundahan dengan sebab hajatnya si fakir. Riqatan alaihi wa atfan, karena riqqah, sayang kepadanya, wa atfan, sayang. Hatta ka'annahu musahimun lahu, sehingga seolah-olahnya si hamba tadi itu musahimun lahu, ikut ambil bagian baginya si fakir, dalam kemudaratannya si fakir dan dalam hajatnya si fakir. Maka banyak sering kita dengar Ustaz, kayak gini Ustaz, ada teman kita datang ke kita bilang dia sakit ya kan, kita juga jangan bilang waduh saya lebih parah lagi, itu nggak ikut prihatin namanya. Waduh saya lebih parah lagi. Atau ada orang ngadu banyak utang kan, kita juga banyak utang, ayo ke sini kita nangis bareng-bareng. Nah itu namanya nggak rikah Ustaz. Wah, Tengku ngeledek saya ini ya. Enggak, maksudnya kita nggak boleh ngajak nangis bareng-bareng. Tapi walaupun kita susah, paling kurang kita menyembunyikan kesusahan kita, ikut prihatin ke saudara kita yang lebih pedih. Ya, lebih kurang seperti itu Ustaz. Kembali ke Ustaz, ini titik 4 soal. Masya Allah, luar biasa ini. Begini Ustaz, Kayaknya susah sekali diamalkan ini. kalau ini mampu kita amalkan, mungkin kita akan masuk jadi walinya Allah mungkin. Karena begini Ustaz, karena pengalaman yang kita alami, mungkin teman-teman juga sudah mengalami, ada yang kita bantu, tapi yang kita bantu itu nakal dia. Misalkan dia ngutang sama kita, kemudian dia berjanji dan tidak dia penuhi janjinya, begitu. Jadi begini Ustaz, kebaikan itu nggak akan pernah salah jalannya kan? Ya. Pasti akan menemukan jalannya sendiri. Walaupun kelihatannya salah, tapi enggak. Saya pernah baca kisah di kitab Tangkihul Qaul kalau nggak salah ya. Seorang, walaupun kisahnya rada-rada dongeng gitu ya. Seorang yang menolong ular kan, dimasukin ke mulutnya kan. Kemudian dia justru mau dipatuk, ular itu nggak mau keluar lagi. Tapi akhirnya juga Allah membantunya. Jadi, nah itulah dia Ustaz. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau ini kita amalkan, itu bab jinayat dalam kitab fikih itu bisa dihapus Ustaz. Babul jinayat wal qadaya kan, permasalahan hukum segala macam itu nggak penting. Orang nggak akan berdebat, nggak akan bermusuhan. Aman. Kayaknya di negara kita ini. Itu dia Ustaz. Kita mulai praktek Ustaz nih. Untuk diri sendiri dulu kan. Allah. Nah, lingkungan dan keluarga. Ya, gitulah Ustaz. Saya tidak berani ngomong ini masalah ini Ustaz. Ini harus Ustadz yang ngomong. Sebenarnya ini kita baca kitab ini lebih karena ajakan Ustadz. Tadinya kita nggak pernah baca Ustadz. Ini Ustadz yang mengajak. Nah, begini Ustaz. Kalau saya renungi penjelasan ini jauh sekali surga jadinya. Jauh sekali surga. Ya. Halo? ya. Ya. Apa yang Ustadz Fihir mau katakan? Ya,
Kalau saya renungi ini penjelasan ini kayaknya itu jauh sekali surga kayaknya. Kita berharap semuanya. Makanya surga itu bukan dengan bi'amalil ibad katanya kan? Ya, ya. Bifadlihi. Nah, ini satu orang satu alinea. Tafadhal siapa? Ini kita minta berkah dari Ustadz Mustari, sepuh kita. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara Ustaz? Ada. Su'alun wa jawabuh. La'allaka taqulu ma ma'na kaunihi ta'ala rahiman. Wa kaunuhu arhamar rahimin. War-rahim la yara mubtali wa madhuran wa mu'adzaban wa maridan. Wa huwa yaqdiru ala imaqati ma bihim illa wa yubadiru ila imaqatihi. War-rabbu subhanahu wa ta'ala qadirun ala kifayati kulli baliyatin wa dafi kulli faqbin wa ghammatin wa imaqati kulli maradin wa izalati kulli dararin wa dunya tafihatun bil amradi wal mahni wal balaya wa huwa qadirun ala izalati jami'iha wa tarikun ibadahu mumtahinina birrazaya wal mahni. Oke Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan berat banget Ustaz. Ini memang sering ditanyakan ya. Sering ditanyakan oleh masyarakat. Ini ternyata ada jawabannya. Soalun wa jawabuh, ini satu pertanyaan dan jawabannya. La'allaka taqulu, barangkali saja engkau berkata, ma makna kaunihi ta'ala rahiman. Apa itu makna keadaan Allah Ta'ala itu penyayang? Wa kaunihi arhamar rahimin. Apa makna keadaan Allah yang paling penyayang dari yang penyayang? Apa maksud Allah sangat penyayang? Warrahimu la yara mubtalan wa madruran wa mu'azzaban wa maridan. Dan bermula yang penyayang biasanya itu tidak melihat ia akan seorang yang terkena bala, akan orang yang terkena mudarat, yang disiksa, yang sakit. Wa huwa yaqdiru ala imaqati ma bihim, padahal dianya itu mampu ia untuk menghilangkan apa yang ada di mereka. Illa wa yubadiru, melainkan bersegera ianya ar-rahim tadi ila imatati, kepada menghilangkannya ma bihim. Ya, apa mana Allah Maha Penyayang? Biasanya yang penyayang itu tidak bisa melihat orang mudarat, orang sakit, orang menderita. Kalau dia mampu untuk menolong, pasti akan segera menolong. Wa Rabbu subhanahu wa ta'ala qadirun ala kifayati kulli baliyah. Bermula Rabb subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk kifayah, ya, untuk mencukupi atau untuk menghilangkan setiap bala. Wa daf'i kulli fakrin wa ghammah, dan mampu untuk menghilangkan setiap kefakiran dan derita. Wa imatati kulli maradin, untuk menghilangkan setiap penyakit. Wa izalati kulli dhararin, menghilangkan setiap kemudaratan. Wa dunya tafihatun bil amrad, sementara bermula dunia itu penuh dengan penyakit-penyakit. Wal mihani, jamak taksir dari mihnatun, dan penuh dengan ujian-ujian dan bala-bala. Mihan ini apa artinya? Musibah, ya? Mihnatun, bala, sama bala ya. Sementara dunia itu penuh dengan penyakit, dengan musibah, gempa bumi, segala macam, tsunami kan, bala-bala. Wa huwa qadirun ala izalati jami'iha, padahal dianya Allah itu mampu untuk menghilangkan semuanya. Wa tarikun ibadahu, dan Allah itu yang meninggalkan ia akan hambanya dalam keadaan teruji dengan bala-bala dan musibah tadi. Nah, ini kan keren pertanyaannya. Kalau Allah Maha Penyayang, yang penyayang biasanya kan segera membantu, apalagi Allah mampu. Kenapa juga dunia ini penuh dengan derita, penuh dengan musibah, kelaparan, segala macam, gempa bumi? Pertanyaan Ustaz. Ustaz, mal farqu bainal bala wal ibtila, Ustaz? Bala wal ibtila. Di segi kalimat bala mah isim masdar Ustaz. Ibtila masdarnya. Iya, Ustaz. Tapi apa ada penggunaan gitu? Apakah bala itu satu azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sementara ibtila itu musibah gitu? Artinya Allah menurunkan bala itu karena dosa dia sendiri, tapi menurunkan ibtila sebagai ujian buat dia gitu. Enggak, kalau dalam bahasa Quran itu
dalam bahasa Quran itu bala umum Ustaz, bukan hanya musibah. Kenikmatan juga bala dalam bahasa Quran. Jadi bala dalam bahasa kita kan musibah doang. Kalau dapat rezeki banyak kan bukan bala kan? Dalam bahasa Quran Al-Baqarah ayat berapa itu? Bala ummir rabbikum. Iya, bala umir rabbikum azim. Jadi di pembahasan ayat itu kalau nggak salah saya melihat penggunaan bala itu umum. Kadang bala bisa bentuk dalam bentuk kesengsaraan. Kadang dalam bentuk kenikmatan juga bala. Karena bala itu berarti ibtila, ada di ujian kan? Karena ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan derita itu Ustaz. Saya sering dengar orang Arab, nas'alullah hal ibtila, laisal bala, gitu. Ya. Jadi, makanya saya pengen mentakik mananya nih. Ya. Ternyata nanti, bala juga masuk ibtila gitu, Tengku. Ya. Jadi ibtila itu umum sebenarnya. Ibtila dalam bentuk nikmat, dalam bentuk musibah. Dua-duanya ibtila. Contoh misalkan, walana beluan nakum ya. Kan bala juga ya. Ustaz. Iya, Tengku. Walana beluan Idai nakum minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal nuwal. wal anfus was samarat kan. Wabasyiris sabirin. Nah, kemudian apalagi ayat Al-Muluk. Ya beliakum. Tabarakah coba. Ya beliakum ayyukum ahsanu amalan. Ya kan? Jadi amal baik itu ujian juga, semuanya ujian. Ini kendala nggak bisa hafal Quran. Makanya sebelum ngaji kita harus hafal Quran dulu, Ustaz. Benar kata orang. Kalau perlu ayatnya hilang, Ustaz. Berarti Tengku setiap kebaikan tuh melekat ada juga keburukan gitu ya. Gimana, Ustaz? Setiap kebaikan itu ada melekat keburukan di situ juga ya. Bisa, dalam setiap keburukan juga ada kebaikan. Nah, ya. Nanti, ya. Rata-rata di setiap keburukan yang kita lihat, kadang mata kita melihat itu buruk, ternyata di dalam keburukan itu pasti ada kebaikan. Nah, itu yang enggak kita sadari. Kadang orang bertanya, kenapa sih sakitnya enggak sembuh-sembuh kan gitu? Apa Allah enggak sayang kepada dia? Nah, kadang justru dalam sakit itu ada kasih sayang Tuhan. Seperti gini Ustaz, sama kayak orang ini kan. Orang sakit tangannya lumpuh kan, kadang dipotong tangannya. Dipotong tangan kan sakit saya. Padahal tujuannya kan untuk kesehatan yang lebih besar, supaya jiwanya selamat, nggak menjalar kan. Diamputasi lah, sehingga badannya selamat. Memang kelihatannya kan kayak anak kecil Ustaz, kita kasih obat kan dia kasihan kan, pahit banget kan. Kalau anak kecil mengira kalau ibunya nggak sayang ke dia, kasih obat pahit-pahit banget. Padahal kita tahu di baliknya ada rahasia, karena berharap kesembuhan, ada nikmat yang lebih besar di balik. Makanya ketika kita berhadapan dengan bala musibah nanti, kita perlu melihat-lihat juga kan. Pasti ada hikmah di baliknya. Cuma kadang kelihatan, kadang enggak. Begitu juga nikmat kan. Kadang-kadang nikmat, di balik nikmat itu ada kesengsaraan. Kita diberi uang oleh Allah segala macam, mampu beli mobil. Tahu-taunya mobil jadi kuburan kita misalkan kan. Dan kita nggak tahu. Makanya dalam agama Islam, apapun yang kita lakukan ada anjuran istikharah ya. Bahkan mau beli kompor sekalipun, ada anjuran istikharah. Minta kebaikan kepada Allah dari barang yang akan kita beli. Kalau itu baik untuk kita, Allah mudahkan. Kalau enggak baik, takut meledak segala macam, Allah jauhkan dari kita. Itu ada pembahasan di kajian istikharah. Ada dijawab itu tuh ya. Saya jawab buka. Ya, oke. Nah ini. Siapa yang mau baca? Ustaz Nasruddin barangkali Ustaz belum, udah Yang lama belum. nggak dengar. Yang belum, tafadhal. Ustaz Nasruddin. Siap. Hal anta mawjudun? Aywa, tafadhal Ustaz. فجوابك إن الطفل الصغير قد ترق له أمه وتمنعه عن الحجامة والأب العاقل يحمله عليها قهرا والجاهل يظن أن الرحيمة هي الأم دون الأب والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من كمال رحمته وأطفه وتمام شفقته
وأن الأم له عضو في صورة صديق فإن الألم القليل فإن الألم القليل إذا كان سببا للذة الكثيرة لم يكن شرا بل كان خيرا. Oke, Insya Allah. Syukuran Ustaz. Ini kalau didengar ibu-ibu ini rada sedih dikit Ustaz. Nah. Aduun fi surati sadiq ya. Fajawabuka, maka bermula jawaban untukmu inna tifla saghir. Sesungguhnya anak kecil katarukkulahu ummuhu. Kadang-kadang sayang kepadanya oleh ibunya. Fatamna'uhu anil hijamah, maka melarang ianya ibu akan nyasi anak dari dibekam. Sayang kan? Anaknya sakit kalau dibekam. Ini Ustadznya, Ustadz Fikri bagian bekam. Dari Ada tadi nggak saya seperti ini Ustadz? Jamah gitu di bawahnya. Iya. Ibu nggak mau anaknya dibekam. Wal abul akilu yahmiluhu alaiha qahran. Bermula bapak yang berakal itu mendorong ia akannya anak kepadanya bekam secara paksa. Ayahnya memaksa supaya anaknya dibekam. Wal jahilu yadunnu anna rahimah hiyal ummu dunal ab. Bermula orang bodoh itu mengira ia bahwa sungguh yang penyayang itu ibunya, bukan bapaknya. Seolah-olah ibunya yang sayang ke anak kan bapak. Ini kan pandangan orang bodoh. Wal aqilu ya'lamu, dan bermula orang yang berakal itu yakin ia anna ilamal abiyau, bahwa sungguh memedihkan oleh si bapak akannya si anak dengan dibekam itu min kamali rahmatihi, itu bagian dari kesempurnaan kasih sayangnya si bapak, wa atfihi, kelembutannya, wa tamami syufqatihi, dan sempurna kasih sayangnya si bapak ke si anak. Dibekam biar sembuh. Wa annal umma lahu aduun fi surati sadiq. Ya, orang yang berakal tadi tahu bahwa sungguhnya ibu baginya si anak itu musuh pada gambaran teman, kelihatan teman, karena ibunya membela anaknya, sebenarnya musuh anaknya karena melarangnya berobat. Nah, fa innal alamal qalila, karena pedih yang sedikit, idza kana sababan, bila ada ya pedih itu menjadi sebab bagi kelezatan yang banyak, lam yakun syarran, tidak ada ianya kepedihan sedikit itu dianggap keburukan, balkana khairan, tapi ada ianya kepedihan yang sedikit itu justru kebaikan. Itu. Ini belum nanti kan kita bisa mengkiaskan kan terhadap musibah yang Allah berikan. Kita punya motor Ustaz, tiba-tiba motor hilang. Mungkin coba kita cek siapa tahu motor digunakan untuk maksiat terus kan. Allah sayang jangan sampai kita masuk neraka. Ya diambil motornya, misalkan itu. Al-umma lahu aduun fi surati sadiqin, tentu ini menurut Imam Ghazali atau pendapat orang lain. Gimana Ustaz? Masih nyambung semuanya? Nyambung. Oke. Lanjut. Sedikit Ustaz. Wa annal umma lahu aduun fi surati sadiqin. Ibu dia adalah musuh pada rupa teman. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan di luar pembahasan ini tentang kaitannya dengan sahabat, berarti teman-teman kita yang fasik itu kalau kita masukkan ke kalimat ini bagaimana Ustaz? Tetapi bertentangan dengan penjelasan yang awal tadi ya. Karena begini, karena teman-teman kita yang anggaplah teman-teman kita yang kita juga fasik ini. Ya. Nah, secara umum lah kita ngomong, teman-teman kita yang fasik ini selalu ingin membawa kita untuk ya melanggar larangan Tuhan segala macam, itu untuk menyesatkan segala macam. Tapi pada sisi lain dia baik itu. Nah, itu dia kira-kira bagaimana Ustaz? Itu sama Ustaz. Jadi aduun fi surati sadiq. Aduun fi surati sadiq. Contoh lain yang biasa penceramah sering kita dengar Ustaz. Seorang anak kita mau ngantar ke pesantren, ibunya katanya jangan, kejauhan, kasihan kan? Kasihan dia masak sendiri segala macam di rumah aja. Ayahnya pengen anaknya ke pesantren kan? Itu yang sayang anak sebenarnya siapa? Ibunya apa anaknya? Nggak mau jauh. Ternyata untuk menyayangi anak itu bukan berarti anak harus di rumah terus kan? Justru harus dikirim ke pondok untuk keselamatan dia di akhirat. Begitu juga teman tadi barangkali.
Pokoknya setiap Nah. teman yang mengajak kita maksiat itu musuh. Walaupun bajunya baju teman. Enggak bagusnya begini Ustaz. Kalau kita kaitkan dengan penjelasan awal tadi bahwa kita tidak boleh memandang orang-orang yang durhaka itu dengan pandangan yang hina begitu. Kita harus memandangnya dengan kasih sayang. Kemaksiatan yang mereka lakukan itu seakan-akan kita yang melakukannya. Sementara di sini Annal ummah lahu aduwwun bi surati sadiq. Ya. Oke. Kira bagaimana kita menggabungkan ini Ustaz? Ya, jadi gabungkan begini, kita lihat kemampuan diri kita. Kita terpengaruh enggak? Kalau lihat Ya. orang maksiat tadi kan lihat dengan prihatin, artinya kita berusaha mendakwah dia kan. Tapi Ya. kalau kita juga kemampuan kita di bawah, malah kita yang digoda, berarti kita tinggalkan. Itu bagian dari kita menyayangi, kan harus kita sayang diri sendiri dulu, Ustaz kan? Ku anfusakum dulu kan? Baru orang lain. Doa juga kita mulai dengan diri kita, Allah maghfirli, baru wali walidayya. Jadi kalau kita mampu mendakwahi orang, kita dakwahi. Kalau nggak mampu, ya berarti kita menjauh dari lingkungan yang buruk. Itu Ustaz. Makasih Ustaz. Di atas itu kalau kita mampu kan, kita berdakwah mereka. Kalau kita nggak mampu, malah kita yang didakwahi, ya udah kita kabur Ustaz. Disitulah berlakunya bab uzlah. Ini makna lain hijamah ini apa ini, Tengku? Bekam. Nggak bisa makna lain Anda ada ya? Di sini ahli bekam ada Ustaz Fikri. Ada makna lain Ustaz Fikri hijamah? Itu doang yang saya tahu, Tengku. Iya, bekam doang. Emang di hadis juga hajama, ihtajama. Udah, hajam, orang bekam. Perbedaan bainal fasdi wal hijamah Ustaz? Kalau hijamah itu yang dikeluarkan hanya darah kotor. Tapi kalau fasdu, dia itu darah yang merah, darah bersihnya juga bisa keluar. Makanya harus hati-hati orang-orang yang main atau orang-orang yang mengfasdu seseorang, tuh benar-benar harus hati-hati. Tapi kalau bekam, itu ashalu minal fasdi. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Nah, kan dapat ilmu baru ini kan. Al-farqu bainal fasdi wal hijamah. Nah. Tidak ada pandangannya Ustaz Fikri tentang persoalan saya tadi. Itu udah ada jawaban, Ustaz Fir. Ya. Udah ada jawaban. Bener juga, Ustaz. Kadang kita yang dipengaruhi, bukan kita yang mempengaruhi, Ustaz. Saya pengen bikin story di WA gitu. Kullu sodikin da'aka ilal isyan bahwa aduwuka. Ustaz Abdullah Yusuf. Gitu nanti, Bo. Ya, Ustaz. Belum paham tadi aduun, umi, aduun itu Tengku mana tadi? Bahwa sungguh ibu baginya si anak itu musuh dalam gambaran teman, dalam rupa teman. Jadi kan anak tadi mengira kalau maknya temannya karena membelanya, nggak usah minum obat, nggak usah dibekam. Ayahnya nyuruh dia bekam. Kan ibu membela anak, yang membela kita biasanya teman kita. Padahal ibu musuhnya. Kalau dia nggak dibekam justru sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah itu Ustaz. Karena dibekam itu sakit, Ustaz Sofwan. Bagi anak kecil itu nggak dianjurkan. Saya juga lagi mikir. Suntik dokter ini ya, hijamah ini. Beda sama suntik dokter. Jadi gini maksudnya. Ini di sini tulisannya hijamah. Ustaz mau kasih contoh suntik ya nggak apa-apa. Seorang ibu kasihan anaknya jangan divaksin kemarin ya. Jangan divaksin, sakit, kasihan segala macam. Ntar demam 2 hari kan. Ayahnya bilang nggak udah biarin demam, vaksin aja biar ke depan nggak sakit. Nah itu siapa yang punya ayang? Itu maksudnya Ustaz. Jangan terikat dengan contoh di sini, bebas lah, contoh banyak banget. Nah. Seorang guru ngaji, misalkan di pesantren kan guru ngaji banyak Ustaz. Ada guru kalau hujan dikit libur. Ada guru walaupun hujan selama belum banjir harus ngaji. Ini kan murid mengira, waduh ini guru ono baik banget ya. Nah, hujan dikit udah libur. Kan sebenarnya itu aduun fi surati sadiq. Nah itu. Banyak contohnya. Lanjut Ustaz. Ini kita selesaikan bab panjang ini.
Nah, sampai sini mungkin ya. Al-Malik beda lagi. Tafadhal, siapa yang mau baca? Ustadz Faisal? Gimana Ustaz? Warrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrahimu yuridul khaira lil marhumi la mahallatun wa laysa fil wujudi syarrun illa wa fi domnihi khairun. Walau rafa'a dzalika syarru li La. labatal al khairul ladzi fi domnihi wa hasala bi butlanihi syarrun a'zama minasy syarri alladzi yatadammanuhu. Falyadul apa ini Ustaz? Muta'akilatu. Falyadul mutaakkilatu qad uha syarrun fi dzahir wa fi damnihil khairu al jazilu wa huwa salamatul badani walau taroka qad al yadi lahasala halakul badani walakin syarru a'zama wa qad ul yadi li ajali salamatil badani syarrun fi damnihi khairun walakinnal murad al-awwal walakinnal muradu al-awwalus sabiq ila nadril qati'is salamatu allati hiya khairun mahaddun summa lamma kana sabilu ilaihi qad ul yadi qasada qad ul bada qasul yadi li ajalihi wa kanatis salamatu matlubatan li dzatiha awalan wal qad'u matluban li ghairihi saniyan la li dzatihi fahuma dakhilani tahtal iradah walakinna ahaduhuma muradun li dzatihi wal akharu muradun li ghairihi wal muradu li dzatihi qabla al muradi li ghairihi wa li ajalihi qala Allah ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim sabaqat rahmati ghadabi wa ghadabahu buhu iradatuhu lisyarri wasyarru bi iradatihi wa rahmatuhu iradatuhu lil khairi wal khairu bi iradatihi walakin idza arada al khaira lil khairi nafsihi wa arada asy-syarra la li dzatihi walakin lima fi damnihi min khairi wal khairu maqdiyun bizzati wasyarri maqdiyun bil ardi wa kullun biqadrin walaysa wa kullu biqadrin walaysa fi dzalika ma yunafir rahmah aslan. Masyaallah. Syukran Ustaz. Ini masih lanjutan dari jawaban di atas. Warrahimu yuridul khaira lil marhumi la mahalata. Bermula yang penyayang itu menginginkan ya akan kebaikan bagi yang disayang, tidak boleh tidak. Pasti ya. Orang menyayangi menginginkan kebaikan kepada orang yang disayang. Walaysa fil wujudi syarrun illa wa fi dhamnihi khairun. Dan tidak ada dalam wujud ini itu keburukan kecuali sabit dalam kandungannya keburukan itu ada kebaikan. Dalam setiap keburukan ada kebaikannya. Lau rufi'a dzalika syarru la batalal khairul ladzi fi dhamnihi. Yang jikalau dihilangkan akan demikian keburukan, niscaya hilanglah oleh kebaikan alladzi yang ada dalam kandungannya keburukan. Yang penyayang menyayangi yang disayang, menginginkan kebaikan untuk yang disayang. Dalam setiap keburukan itu di dalamnya ada kebaikan. Di mana kalau keburukan itu langsung dihilangkan, kebaikan yang ada dalamnya pun bisa hilang. Makanya kadang-kadang ada keburukan-keburukan yang harus dibiarkan. Wa hasala bi butulanihi syarrun a'dhamu minasyarril ladzi yatadammanu. Dan hasillah dengan sebab batalnya keburukan tadi oleh keburukan yang lebih besar dari keburukan yang terkandung.
Yang mengandung ianya keburukan. Dan hasillah dengan sebab batilnya keburukan tadi, oleh keburukan yang lebih besar dari keburukan alladzi yatadammanuhu. Dari keburukan alladzi yang mengandung ianya keburukan, akannya keburukan. Ada dua keburukan di sini ya. Keburukan pertama dan keburukan kedua. Beliau paham ini, kita susah memahaminya. Beliau langsung memberikan contoh. Falyadul muta'akilatu qat'uha syarrun fil dhahir. Maka bermula tangan yang lumpuh ya. Tangan yang muta'akilah. Ini muta'akilah apa namanya? Udah dimakan penyakit. Maka bermula tangan yang sakit, yang lumpuh, nggak berfungsi lagi, itu bermula memotongnya tangan, itu keburukan pada zahir. Potong tangan kan buruk ya. Wa fi dhamnihil khairul jazir. Dan sabit dalam kandungannya potong tangan, itu ada kebaikan yang banyak. Wahwa dianya kebaikan yang dimaksud selamat badan. Kalau nggak dipotong nanti menjalar. Walau turika qat'ul yadi lahasalah halakul badan. Dan jikalau ditinggalkan akan memotong tangan sakit tadi, niscaya terjadilah oleh kehancuran badan. Nah, walakana syarru a'dama, dan sungguh walakana kita baca. Dan sungguh adalah keburukan itu lebih besar, yaitu mati badan. Kalau tadi hilang tangan doang. Wa qat'ul yadi li ajli sama salamatil badani syarrun fi dhamnihi khairun. Maka bermula potong tangan untuk keselamatan badan, itu keburukan yang dalam kandungannya keburukan itu ada kebaikan. Potong tangan yang zahirnya buruk, tetapi di dalamnya ada kebaikan, yaitu selamat badan. Nah, walakinnal muradal awwala sabika ila nazril qati'is salamatul lati hiya khairu mahdin. Tetapi yang dimaksud yang pertama, tetapi tujuan yang pertama, yang terdahulu ianya tujuan kepada pandangan orang yang potong tangan itu selamat. Selamat allati, yang dianya selamat itu kebaikan semata-mata. Ketika orang motong tangan itu nggak melihat sebenarnya. Yang tujuannya untuk mendapatkan kebaikan, itu selamat badan. Jadi potong tangan itu luput dari perhatian awalnya. Tetapi maksud yang pertama atau tujuan utama yang asabek yang langsung menuju pikiran orang yang mau memotong tangan itu selamat. Yang selamat itu kebaikan semata-mata, kebaikan murni. Cuma untuk sampai ke kebaikan itu kan harus melalui jalan lain, yaitu jalan potong. Summa lamma kana sabilu ilaihi qat'al yadi. Kemudian manakala adalah jalan menujunya kebaikan, itu selamat badan, itu potong tangan, tasada niscaya bermaksud ianya sikate qat'al yadi akan memotong tangan li ajli, karenanya kebaikan tadi. Maka nanti salamatu matlubatan li dzatiha awalan, maka adalah keselamatan badan itu memang dicari karena zatnya selamat. Pertama-tama, wal qat'a, ya. Wal apa nih? Wal qat'u gitu ya. Kita atah kepada salamatu. Enggak apa-apa walaupun ini muannah, ini mudzakkar, ini muannah, ini mudzakkar. Maka adalah selamat itu dicari karena zatnya keselamatan terlebih dahulu, dan adalah potong itu dicari karena selainnya potong yang kedua. La lidzatihi, bukan karena zatnya potong. Nah, artinya begini kan. Keselamatan tujuan utama, potong tangan itu yang kedua, jalan untuk mencapai tujuan besar. Sebenarnya kalau bisa sembuh tanpa potong tangan, ya potong tangan nggak akan dilakukan karena nggak ada cara lain. Artinya fahuma dakhilani tahtal iradah. Maka bermula keduanya, baik potong tangan dan keselamatan badan itu masuk kedua-duanya di bawah iradah. Kita menginginkan keduanya. Walakin ahaduhuma muradun lidzatihi wal akharu muradun li ghairihi. Tetapi salah satu keduanya bermula aja. Walakinna ahaduhuma, tetapi bermula salah satu keduanya, dua iradah tadi itu dimaksudkan karena zatnya salah satu, dan bermula yang lain itu dimaksudkan karena selainnya. Wal muradu lidzatihi qabla al muradi li ghairihi, bermula yang dituju karena zatnya itu sebelum yang dituju yang dimaksud karena selainnya zat. Wali ajlihi, dan karenanya berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, sabaqat rahmati wa ghadabi, mendahului oleh rahmatku akan kemarahanku. Mendahului oleh rahmatku akan kemarahanku. Fa ghadabuhu iradatu li syari, maka bermula marahnya Allah itu iradahnya Allah terhadap keburukan, dan bermula keburukan itu terjadi dengan iradahnya Allah. Apa maksud ghadab Allah di dalam ayat ini? Artinya Allah menginginkan keburukan, dan keburukan itu terjadi dengan iradah Allah. Wa rahmatuhu iradatuhu lil khairi, bermula rahmatnya Allah itu iradahnya Allah bagi kebaikan. Bermula kebaikan itu juga terjadi dengan iradahnya Allah.
Walakin tetapi iza aradal khaira lil khairi nafsi, bila menghendaki hanya Allah akan kebaikan karena kebaikan itu sendiri, wa arada syara, dan menginginkan ya Allah akan keburukan, la lidzatihi, bukan karena zatnya keburukan, walakin tetapi karena yang ada dalam kandungannya keburukan dari kebaikan, fal khairu maqdiyun bidzat, maka kesimpulannya bermula kebaikan itu dikehendaki dengan zat dan bermula keburukan itu dikehendaki dengan arah. Arti ini keburukan ini sampingan ya untuk sampai kepada kebaikan. Wa kullun biqadarin, dan bermula tiap-tiap itu dengan ukurannya masing-masing. Walaisa fi dzalika ma yunafir rahmah aslan, dan tidaklah pada demikian itu yang menafikan ia akan rahmat sama sekali. Gimana Ustaz? Rada mulai ini ya, kacau ya. Kacau enggak Ustaz? Coba kembali ke Ustaz dulu. Karena panjang. Panjang, cukup panjang Ustaz. Ini apa Imam Ghazali enggak pakai literatur ya nyusun ini. Luar biasa. Enggak pakai literatur ya Imam Ghazali nyusun kitab ini. Ini beliau pengen menjelaskan logika aja Ustaz. Nanti sampai kepada kenapa di dunia ini banyak musibah, banyak bala, banyak gempa bumi. Apakah itu karena Allah nggak sayang kepada kita? Justru di balik itu kasih sayang Allah banyak. Cuma kadang mata kita nggak bisa melihat. Nah ini, kalau orang yang cerdas, kata beliau kan contohnya ya tangan lumpuh tadi. Potong tangan mah pahit kan, berat. Tapi kita rela kadang melakukan yang berat-berat, rela kita terima demi keselamatan yang lebih besar. Begitu juga mendahului oleh rahmatku akan kemarahanku. Kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Makanya Allah nggak pernah menutup pintu taubat kan. Walaupun orang maksiatnya udah sepenuh langit dan bumi, katanya kalau datang kepada Allah, mengetuk pintu Allah, Allah memaafkannya. Bukti rahmat Allah lebih besar. Cuma ini sedikit Ustaz. Memang sering jadi persoalan ini. Sabaqat rahmati ghadabi. Faghadabuhu iradatuhu lisyarri wa syarru bi iradatihi. Dan seterusnya ini. Ya. Jadi marahnya Allah itu kehendak Allah. Kehendaknya untuk kejelekan, dan kejelekan itu juga kehendaknya Terjadi dengan Allah. kehendak Allah. Ya. Iya. Demikian pula rahmatnya begitu juga. Ya. Ini secara hakikat ya, secara hakikat. Nah, kaitannya dengan kita yang di dunia ini, kalau misalkan di alam nyata ini sudah bukan alam hakikat kita kan Ustaz. Kalimat ini bagaimana ya kita mau menyampaikannya kepada masyarakat? Susah ini Ustaz. Baik itu datang dari Allah, Allah yang menghendaki. Ya. Yang tidak baik itu juga datang dari Allah, dan juga Allah menghendaki. Ini bicara hakikat Ustaz. Jadi kan ya, hakikat memang seperti ini. Kita kita nggak boleh membicarakan hakikat. Karena begini, itu kan kan ada ayat Ustaz. Lau sya'allahu ma asyrakna dalam Quran kan. Orang kafir itu menyatakan kesesatannya karena Allah. Kalau Allah berkehendaki, kami kan nggak bersekutu, nggak mensyarikatkan Allah. Jadi kami mensyarikatkan Allah, kami berbuat syirik karena kehendak Allah. Kan gitu kata mereka. Ya. Kan sama kasusnya Ustaz ya. Ya, ya. Kenapa kamu maksiat? Kan kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, saya nggak maksiat. Itu hukum hakikat. Kita nggak tahu keinginan Allah terhadap kita. Sekarang Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Ketika Allah mendakwahi kafir, kafir mampu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mampu mengatakan secara zahir. Tapi mereka tidak mau mengatakan hukumnya kafir. Begitu juga kita mampu meninggalkan maksiat Ustaz. Ada dua pilihan, kita mau salat atau tidak. Kita kan kelihatannya secara zahir kita kayak diberi pilihan gitu, mampu untuk memilih. Ketika kita tidak memilih, ya, kita sengaja nggak memilih kan? Nah, itu tanda-tanda kita bakal celaka berarti. Jadi kita nggak boleh melihat ilmu Allah atau hakikat dalam takdir Allah itu gaib bagi kita. Kita nggak tahu apa takdir Allah untuk kita, kan kita nggak tahu. Tugas kita memaksimalkan. Itu aja Ustaz. Jadi nggak boleh orang beralasan ketika maksiat, kenapa? Takdir Allah. Berarti hakikat kita tinggalkan, yang kita tampakkan adalah syariat begitu Ustaz.
Iya, Nabi kan nahnu nahkumu bid dawahir kata Nabi kan. Ketika sahabat Nabi siapa itu? Usamah ya? Membunuh seseorang kan? Seorang yang udah mengatakan la ilaha illallah kemudian dibunuh. Ketika Nabi bertanya, sehingga Usamah takut banget. Usamah beralasan mereka cuma tujuan untuk menyelamatkan dirinya, ya Rasulullah. Bersyahadat untuk menyelamatkan dirinya. Dari mana kamu tahu? Apakah kamu sudah membelah dadanya? Kita ambil zahir aja. Ya. Ustaz, tadi pagi kan kita bahas di Anah ya. Ya. Qauluhu wa tabhin. Fa in kulta annal basmalata mustamilatun ala rahmah. Ini kan ada Nah, kata-kata ini. rahmah. Ini Saya nyambung. pengen nanya di situ. Jika engkau katakan bahwa basmalah Allah itu mencakup di atas rahmat Allah. Wadzibhu laisa min athariha. Ya. Sementara sembelih itu enggak termasuk daripada asarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujiba kan dijawab bi annahu rahmatun bin nisbah lil hayawan. Ya. Ini rahmat dengan dinisbahkan kepada hewan li anna mautahu la budda minhu. Ya, karena kematian hewan ya mesti itu pasti mati. Wa wa bihadza tariq ashal. Dengan jalan dib ini lebih mudah. Ya. Kaitannya dengan rahmat ini, Tengku. Ya kan masih nyambung Ustaz. Daripada kita diinjak kan, diputar lehernya kan lebih sakit matinya kan? Oke, pertanyaan saya. Ini saya tertarik ke qat'ul liyad. Ya. Di mana rahmat Allah untuk orang-orang yang sudah akan divonis i'dam, hukuman mati atau minimal potong tangan. Karena mencuri misalnya atau rajam untuk zina muhsan. Iya. Aina rahmatullah fi hadzal bab ya Ustaz? Nah, itu rahmat Allah sama kayak tangan lumpuh tadi. Tangan lumpuh kalau dipotong demi keselamatan jiwa yang besar kan? Kenapa seorang pelaku maksiat kayak orang membunuh orang lain? Dia harus dibunuh. Secara zahir kan itu mengambil nyawanya kan sayang tuh. Mudarat dia. Tapi nggak apa-apa mudarat yang sedikit dihilangkan demi keselamatan manusia seluruh dunia supaya orang lain tidak ikut membunuh juga. Sehingga orang ada ketakutan, nggak sembarangan dalam membunuh. Tapi kalau yang satu pembunuh tidak dibunuh, orang lain kacaulah seluruh dunia. Sehingga orang gampang membunuh, gampang mencuri. Nah, itu rahmatnya Allah. Jadi keburukan yang sedikit nggak apa-apa karena tujuan mendapatkan di baliknya ada kebaikan yang besar. Itu Ustaz. Sama kayak tangan lumpuh. Pencuri yang harus dipotong tangan sama kayak tangan lumpuh. Pembunuh yang harus dibunuh dibandingkan dengan orang yang seluruh dunia seperti tangan dan badan seluruhnya. Wafil qisas hayatun. Nah, itu kalimatnya. Ya. Apa itu ayatnya? Wafil qisas hayat. Hayatun ya ulil albab ya. Ya. Nah, itu demi untuk manusia seluruh dunia Ustaz. Ya, jadi kita harus melihat ruang lingkup yang lebih besar. Gimana Ustaz Fikri? Oke. Saya jauh ini masih masuk Ustaz. Makanya sebahagian orang dalam memandang hukum Islam itu kok Islam kejam banget kan? Harus membunuh, harus dirajam. Padahal itu kecil Ustaz dibanding dengan kalau seluruh dunia hancur. Gimana Ustaz Ariwan? Mau ngomong apa tadi? Kalau dipotong tangan kan berhenti dia nyuri pakai tangannya kan. Curi pakai tangan satu lagi dipotong lagi Ustaz. Iya. Potong kakinya lagi. Yang dipotong. Curi lagi dipotong lagi. Curi lagi potong lagi. Curi lagi dibunuh. Ya. Hilang penyakit kan? Ya. Penyakit harus diobati. Jadi obat walaupun pahit itu ada kebaikannya Ustaz. Sama itu. Menghukum itu pelaku pembunuhan itu. Makanya Ustaz, ada 100 orang bunuh 1 orang kan? Itu dalam Islam 100-nya harus dibunuh tuh. Demi untuk menyelamatkan 7 miliar manusia di bumi. Mangkatala apa? Mangkatala mukminan ya. Faka'annahu katalan nas jami'a ya. Membunuh 1 orang itu kayak membunuh semua orang. Artinya itu berharganya nyawa. Tapi ini mungkin ada di depan Ustaz. Ini kita lanjutkan dikit lagi. Udah panjang belum Ustaz? Udah 2 jam ya? Belum?
Sejam. Dikit lagi Ustaz. Dikit panjang, kan dikit lagi panjang. Gimana? Apa Lanjut. kira-kira muskil? Enggak, itu udah cocok ini. Orang Indonesia ini udah ngamalin ini Ustaz. Udah ngamalin ini. Apapun yang menimpa kita, kita selalu bilang untung Ustaz kan? Iya. Itu orang Indonesia ini luar biasa ini tauhidnya. Untung cuma itu doang yang hilang, lain enggak kan? Nah. Untung cuma hilang kaki, masih selamat nyawa kan, selalu untung. Selalu untung. Makanya itu dalam keburukan ada kebaikan ini maksudnya. Jadi budaya untung ini luar biasa. Kalau yang sebelah kan lugi mulu kan? Kan ada lugi, apa-apa lugi, hilang dikit lugi aku, lugi. Padahal enggak. Kalau kita banding dengan yang tersisa, selalu untung. Makanya enggak ada alasan untuk kita enggak bersyukur kepada Allah. Karena kita enggak pernah lepas dari nikmat Allah kan? Selalu ada. Betapapun kita menderita, miskin, sengsara, pasti ada nikmat Allah. Harus alhamdulillah. Itu. Makanya alhamdulillah ala kulli hal. Nah itu. Udah mau meninggal tetap alhamdulillah kan? Ya, ulama sufi. Udah masuk ini berarti Ar-Rahman Ar-Rahim. Gimana Ustaz Fikri? Ya, siap. Belum masuk tapi belum disadari ini. Nah, itu. Makin menarik ini pembahasannya. Artinya gini Ustaz, berarti nggak ada alasan seorang muslim itu mengeluh kan? Nggak ada. Syakwa itu nggak boleh dilarang dalam agama. Kalaupun kita mengeluh, boleh mengeluh kepada Allah kan? Fa'ashku basi ya, kata Nabi Yakub kan? Fa'ashku basi ilallah, aku mengadukan kan deritaku kepada Allah. Beliau menyatakan fasabrun jamil. Itu. Nggak boleh mengadu, bukan mengadu, mengeluh ya. Mengeluh. Walaupun kadang-kadang kita memang lupa Ustaz. Nah, sehingga Imam Ghazali membahas boleh mengeluh kan, pada orang-orang yang kira-kira bisa memberikan solusi. Sakit berarti ke dokter kan. Kita darurat banget kan. Kita yakin ada teman-teman yang kira-kira bisa membantu ya. Boleh barangkali. Ya. Tapi kalau kita juga apa namanya? Kayak cerita ini, kita sakit bilang ke orang sakit kan. Akhirnya nangis bareng-bareng. Saya lebih parah katanya. Nah, memang ini berat ini kita. Apa titik dulu Ustaz? Boleh kita titik dulu Ustaz, biar nggak masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Biar nggak keluar kuping kiri. Kalau titik berarti kita titik. Wallahu a'lam bissawab ilaihil marji wal ma'ab. Kalau Tinggal sedikit sebenarnya. kalau di Anah tunggu kan, saya dari tadi pengen ngulang kaji lagi gitu. Rahman maknanya al-mun'im bijala ilini'am ay usuliha kanimatil wujud ba'dal adam wal iman wal afiyah wal rizki wal aqli wal sam'i wal basar wa ghairi dzalik. Wa rahim maknahu al-mun'im bidaqa ikin ni'am gitu.